Hai Grace, lama tak melihatmu. Hai Billy, apa kabar? Aku baik-baik saja. Kamu bagaimana? Aku juga baik, makasih. Kamu cantik sekali. Makasih. Oke, sampai ketemu lagi ya. Oke, bye. Kenapa saya pikir dia? Hai Grace, kamu kerja di sini juga. Hai Bill. Iya, saya sekretaris di sini. Apakah kapan-kapan saya dapat mengundangmu keluar bersama? Kedengarannya menarik. Hubungi saya ya. Yes! Saya tahu saya mencintai Grace, tapi bagaimana saya mengatakannya? Saya tidak berani mengatakannya. Bagaimana kalau dia menolak? Kamu lagi bingung? Aku tidak tahu bagaimana menyampaikan perasaan. Itu pasti ungkapan cinta untuk cewek ya? Itulah mengapa aku bingung. Aku ingin mengatakannya, tapi takut dia menolaknya. Kamu kelihatan seperti mau melamar. Aku hanya takut dia menolakku. Jangan nyerah sebelum mencoba. Berdoa dan dia akan menyiapkanmu untuk semua kemungkinan. Grace, aku ingin mengatakan sesuatu. Kenapa? Lupakan, nanti baru aku katakan. Halo, saya Alphonse, saya dari Jakarta, dan saat ini senang sekali bisa bersama-sama dengan teman-teman semua untuk membahas sebuah pertanyaan yang sangat menarik. Are you there to get married? Teman-teman, ada 3 ketakutan atau pertanyaan terbesar bagi mereka yang berpikir akan menikah. Pertanyaan pertama, apakah kita akan cocok setelah menikah? Kemudian kedua, apakah saya masih bisa bebas seperti dulu? Dan kemudian yang ketiga, apakah saya akan bahagia dengan pasangan saya? Mari kita lihat secara cepat setiap pertanyaan di atas. Pertanyaan pertama, apakah kita akan cocok setelah menikah? Banyak pernikahan yang hancur berantakan karena pasangan suami dan istri sudah merasa tidak cocok lagi. Bahkan ada yang usia pernikahan begitu muda, sekitar 1-2 bulan sudah mengeluh dan menyesal karena merasa sudah tidak cocok. Jujur saja, pasangan suami istri mana sih yang benar-benar cocok? Setiap dari kita pasti berbeda. Dari jenis pria dan wanita saja sudah pasti berbeda. Dari bentuk fisik, dari suara, dari cara berpikir, cara memandang, itu semua berbeda. Belum lagi dari sifat-sifatnya. Ada yang senang menyanyi, ada yang senang memasak. Ada yang rapih, ada yang berantakan, ada yang pendiam, ada yang emosional, dan ada juga yang career oriented, dan ada yang family oriented. Dari perbedaan-perbedaan ini berpotensi besar menimbulkan pertengkaran. Namun berikut ada beberapa tips untuk mengatasi hal tersebut. Bagi yang sudah menikah, sekali lagi perbedaan adalah hal yang sangat normal. Untuk memperbaikinya bukan dengan cara meniadakan semua perbedaan atau membuat semuanya menjadi sama, namun dengan cara belajar menerima perbedaan satu sama lain. Cobalah untuk deal atau sepakat dengan perbedaan-perbedaan tersebut. Atau ada kalanya kita harus berbicara satu sama lain dan menyepakati beberapa hal terkait perbedaan tersebut. Jadi pasti ada jalan keluarnya. Nah, bagi yang belum menikah, sedikit lebih mudah. Kalian hanya butuh satu masa untuk saling mengenal satu sama lain sebelum lanjut ke next step. Dan masa itu saya sebut dengan pertemanan, bukan pacaran, karena kedua hal itu adalah berbeda. Di dalam pertemanan ini, cobalah mengenal sifat, karakter, kebiasaan, juga tujuan atau prioritas, bahkan hobi, kepribadian, dan sebagainya dari teman Anda. Lalu setelah itu, cobalah berpikir atau pertimbangkan. Apakah Anda bisa menerima kebiasaan, hobi, dan prioritasnya, dan karakternya itu? Atau apakah Anda tidak bisa menerima sama sekali? Bila Anda tidak bisa menerimanya, simple.
berhentilah berteman. Jangan dipaksakan mumpung Anda masih dalam masa pertemanan. Carilah teman yang lain dan cobalah, belajarlah mengenalnya. Namun bila setelah dipertimbangkan dan dipikirkan ternyata Anda dapat menerima kelebihan dan kekurangannya, lanjutlah untuk mengenal keluarganya. Orang tua, saudara, sanak famili, budaya keluarga, kebiasaan keluarga, nilai-nilai, dan sebagainya. Nah, di step inilah yang disebut dengan masa pacaran. Masalahnya banyak orang yang melakukan kesalahan. Mereka baru belajar saling mengenal setelah menikah. Itu sama seperti kita membeli sebuah atau sesuatu barang yang sangat mahal, namun sebenarnya kita tidak tahu apa yang kita beli. Tidak heran bila demikian banyak pernikahan yang berantakan. Karena mereka baru menyadari bahwa sebenarnya mereka tidak saling mengenal satu sama lain. Dan hal inilah yang sebenarnya perlu ditakuti. Saran saya, bertemanlah yang lama, pacaranlah 1 atau 2 tahun cukup, setelah itu menikahlah. Karena pacaran yang sangat lama cenderung menggoda kita untuk jatuh ke dalam dosa. Jadi teman-teman, sangat penting untuk saling mengenal terlebih dahulu sebelum menikah. Setuju? Baik, pertanyaan kedua. Apakah saya akan masih bebas seperti dulu? Bila kita berbicara menikah, itu berarti kita berbicara tentang ikatan kasih. Sehingga dengan demikian, kita harus rela mengikatkan diri satu sama lain. Dengan kata lain, kita tidak lagi dapat bebas sebebas-bebasnya. Misalnya, saat kita masih lajang, kita bebas mau tidur di mana saja. Mau di rumah, di pos hansip, di kolong jembatan, bahkan di pinggir jalan sekalipun kita bebas. Namun setelah menikah, kita harus pulang di mana pasangan kita berada. Atau dulu waktu kita masih lajang, kita bebas memiliki semuanya sendiri. Ya, tapi setelah menikah, kita harus rela berbagi dengan pasangan kita. Seperti waktu kita, uang, tempat tidur, rumah, bahkan perasaan sekalipun. Kita perlu untuk berbagi dengan pasangan kita. Teman-teman, kalau berbicara di dalam pernikahan, kebebasan itu berbicara tentang kepercayaan. Oleh karena itu, kita harus saling mendukung dengan memberikan kepercayaan yang dibutuhkan oleh pasangan. Misalnya, kepercayaan untuk bebas berteman, kepercayaan untuk bebas mengekspresikan diri, bebas mengejar karir, atau bebas mengatur keuangan dan lain-lain. Oleh karena itu, sangatlah penting untuk bertanggung jawab terhadap kepercayaan yang diberikan. Karena bila tidak, yang dirasakan selanjutnya adalah penjara, kekangan, karena tidak kepercayaan pasangan. Inilah sebenarnya yang menjadi ketakutan di dalam pernikahan. So, berilah kepercayaan dan jagalah kepercayaan itu sungguh-sungguh. Pertanyaan ketiga, apakah saya akan bahagia? Teman-teman, pertama-tama kita harus menyamakan dulu persepsi kita tentang apa itu bahagia. Karena banyak orang yang menganggap bahagia itu adalah bila mereka memiliki ini dan itu. Misalnya, untuk pria akan merasa bahagia kalau mereka memiliki istri yang cantik, pintar masak, dapat menyenangkan suami, dan mengatur rumah. Atau wanita juga ada yang merasa bahagia kalau memiliki suami ganteng seperti David Beckham misalnya. Atau yang memiliki perut six pack dan juga pintar cari duit, apalagi tabungannya banyak. Namun teman-teman, jujur saja bahagia jenis ini tidak dapat dipertahankan. Dia tidak akan bertahan lama. Yang ada adalah mereka akan mulai saling menuntut satu sama lain dan tidak pernah merasa puas. Sehingga tidak heran kalau dalam setahun, 2 tahun, 3 tahun pernikahan mereka tidak akan merasa bahagia lagi. Dan menurut saya, ini bukanlah kebahagiaan yang sebenarnya. Kalau kita mau merenungkan lebih dalam apa sebenarnya kebahagiaan itu, maka kita akan sampai kepada 2 kesimpulan. Pertama, kebahagiaan adalah kemampuan seseorang untuk selalu bersyukur dalam segala keadaan. Kalau kita bisa melihat bahwa Tuhan menjadikan segala sesuatu pasti baik, kita pasti dapat bersyukur dan berbahagia. Kemudian kedua, kebahagiaan adalah keputusan, bukan perasaan. Perasaan kita selalu berubah, tergantung apa yang kita alami ataupun apa yang kita rasakan. Namun ingatlah ini, selalu dan selama-lamanya kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu berhentilah mudi, berhentilah uring-uringan,
dan putuskanlah mulai hari ini untuk mulai happy every day. Apapun keadaanmu, siapapun pasanganmu, dan bagaimanapun pergumulanmu. Demikian teman-teman 3 pertanyaan dan kekhawatiran yang paling sering timbul di dalam hati kita saat kita menghadapi pernikahan. Prinsipnya adalah pertama, pernikahan bukanlah suatu yang menakutkan, namun juga bukan suatu yang boleh dianggap enteng, apalagi dipermainkan. Kemudian kedua, pernikahan bukanlah untung-untungan atau gambling, namun sesuatu yang harus dipikirkan dan dipersiapkan dengan matang. Akhir kata, kebahagiaan dalam sebuah pernikahan sangat bergantung kepada bagaimana kemesraan relasi kita dengan Allah diwujudkan dalam relasi kita dalam pernikahan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Grace, Ya, tidak. kenapa sih? Kamu kok aneh banget kelihatannya? Hahaha, lupakan. Bagaimana akannya? Apa kabarmu hari ini? Kamu terlihat lebih tampan. Begitu juga denganmu. Begitu cantik. Grace, Ya. Iya. kamu mau Mau apa sih? minum kopi?